Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita coba membahas satu kosakata di dalam surat Quraisy, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ila fi Quraisyin illa fihim rihlata sita'i wassayif falya'budu rabba hadzal bait. Di sini kata-kata pertama, ya, li'ilafi, ilafihi, ya. Jadi li'ilafi ini ada didahului dengan lam, ya, huruf jar, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia sama dengan posisinya adalah kata depan, ya, kata depan. Ilafi ini majrur, ya. Jadi yang menjadi posisinya majrur. Kemudian Quraisy, ya, Quraisy ini mudhof ilaihi terhadap ilaf, ya. Jadi li ilafi Quraisyin. Jadi Quraisy ini keterangan keterangan dari ilaf. Nah, yang mau kita cari pembahasannya tentang ilaf. Ilaf ini di korpus bisa kita klik, ya. Nah, kita klik, kemudian, nah, di sini li ilafi, di sini ada keterangan, ya. Nah, ini. Jadi kata kerja dari kata benda, 3 huruf pokok, hamzah lam fa, hamzah lam fa. Nah, kemudian kita cari di kamus, ya, alif lam fa itu artinya apa. Nah, ini alif lam fa. Nah, ini, ya, alif lam fa ini. Nah, ini alif lam fa, ya. Artinya ini alif lam qaf, fa dan alif lam fa. Bentar, kita set dulu alif lam fa. Nah, ini alif lam fa. Alifa ya'lafu alfan, ya. Menjadi jinak, gemar, senang, suka, ya, menjadi terbiasa dengan, ramah terhadap. Ya, ini kalau kata kerja 3 huruf pokok. Nah, kemudian alif lam fa ini kan bentuknya ini, ya. Di sini ada keterangan, ya, form 4, ya, form 4. Artinya dia ini masdar dari form 4, dari pola 4. Gitu. Pola 4 itu apa? Pola 4 itu atas pola af'ala yuf'ilu, ya. Kalau yang belajar bahasa akan hafal, ya, af'ala yuf'ilu. Nah, af'ala yuf'ilu itu sama misalnya amana yu'minu, ya. Nah, ini alafa yu'lifu ilfanan, ya. Alafa yu'lifu ilafan, ilafan. Jadi kata masdarnya itu ilafan, ilaf. Nah, kembali ke sini. Jadi yang kita cari ini yang ilaf, ilaf, ya, ilaf. Nah, ini, ya, nih, al-ilaf sama dengan perjanjian, al-ilaf perjanjian, ya. Jadi li-ilafi ini tentang atau terhadap perjanjian Quraisy, ya. Quraisy ini nama sebuah kaum atau bangsa, ya, tentang perjanjian Quraisy, ya, bangsa Quraisy. Nah, perjanjian apa?
gitu. Nah ini kan masih belum jelas ya, kita coba lagi untuk kita bandingkan dengan kamus yang lain ya. Saya coba yang kamus Inggris gitu. Inggris saya cari Alafa, nah ini ya Alifa. Nah Alifa ini, nah kita cari Alifa. Nah di sini kan ada ilaf ya, ilaf artinya unity, compact, aliansi, covenant for the purpose of trade. Nah jadi di sini ada bantuan keterangan. Jadi kalau menurut kamus lain, covenant ini perjanjian perdagangan ya, perjanjian perdagangan, tentang perdagangan, covenant for the purpose of trade. Nah kalau kita nggak bisa bahasa Inggris, nah, kita coba aja translate. Kita cari in English. Nah ini terus kita masukin sini, kita masukin covenant for the purpose of trade. Jadi sebaiknya kalau translate itu satu kata ya, itu kita ketik satu-satu. Covenant ya, covenant. Jadi perjanjian tujuan perdagangan ya, perjanjian dengan tujuan perdagangan. Nah kita udah dapat makna asalnya ya, ini adalah salah satu maknanya nih, covenant for the purpose of trade. Jadi perjanjian atau fakta perdagangan ya, fakta perdagangan. Nah kita cari sejarahnya, ada nggak yang menceritakan tentang fakta sejarah tentang perdagangan kaum Quraisy gitu. Nah tadi udah sempat saya cari-cari, saya browsing. Nah ini ada salah satu artikel yang membahas tentang ilaf ya. Jadi ini pada abad ke-5 Masehi, tokoh Quraisy Mekah Hasyim bin Abdul Manaf dan ketiga saudaranya Abdus Syam bin Abdul Manaf, Muthalib bin Abdul Manaf dan Naufal bin Abdul Manaf mengejutkan dunia perdagangan Arab melalui terobosannya yang berani dengan membuka akses atau serikat dagang ke mancanegara. Nah, jadi memang pada abad ke-5 ini sudah terjadi perdagangan ya, perdagangan. Perdagangan, coba kita perhatikan nih perdagangannya kemana aja nih. Jadi nah untuk di sini pertama, peristiwa mendapatkan ilaf atau kontrak perjanjian dagang lintas negara. Imam Harawi menyatakan bahwa ilaf merupakan perjanjian Quraisy dengan para raja, di mana Hasyim bin Abdul Manaf mendapat ilaf dengan Raja Syam, Romawi Bizantium, saudara kembar Hasyim. Abdus Syam bin Abdul Manaf mendapat ilaf ke Habsyah dan Mesir. Muthalib bin Abdul Manaf mendapatkan ilaf ke Kisra, Persia. Sedangkan Naufal bin Abdul Manaf mendapatkan ilaf sama seperti Abdus Syam ke Habsyah dan Mesir. Nah,
Jadi Ilaf ini telah membuat suku Quraisy menjadi suku paling makmur dan kaya seantero Arab. Nah, jadi bisa dibayangkan ya. Jadi di sini kontrak dagang atau fakta perdagangan yang levelnya internasional pada zamannya. Jadi Bizantium ini kan negara superpower pada zaman itu. Blok blok Romawi ya. Yang satu juga ke Kisra Persia. Nah, itu jadi ini antar dua blok imperium ya, dua imperium. Nah, di situ Hashim ya, Bani Hashim berada di tengah-tengah yang menjembatani perdagangan dua blok itu. Jadi makna Ilaf menunjukkan kepada hubungan internasional Quraisy, yaitu hubungan yang menyatukan Quraisy dengan bangsa-bangsa lainnya. Apakah mereka itu bangsa Persia, Romawi, Habsyah, atau kabilah-kabilah yang bersekutu dengan mereka. Hubungan-hubungan ini tanpa bisa dipungkiri merupakan kontak politik dan ekonomi. Nah ini ya, jadi ternyata ada memang dalam sejarahnya Ilaf ini adalah fakta perdagangan dan levelnya sudah internasional. Nah, jadi dengan level internasional itu memang kondisi Arab pada waktu itu menjadi sangat makmur ya, sangat makmur. Sekaligus orang-orang itu sudah digambarkan itu kaya raya, bahkan sampai harta itu menjadi Tuhan baru bagi kehidupan mereka. Artinya yang bisa menjamin, yang bisa mengamankan kehidupan dia itu adalah dengan kekayaan itu gitu. Jadi sebelum abad kelima dalam sejarahnya kan Quraisy itu masih nomaden, masih berpindah-pindah di daerah-daerah pertanian ya, jadi beternak dan berkebun. Tapi setelah pindah ke Mekah, kota Mekah menjadi pusat perdagangan. Nah, ini kita kembali ke surat Quraisy. Jadi setelah kita cek ya dengan berbagai literatur dari kamus maupun dari data-data sejarah, jadi Ilaf ini kontak atau kontrak perdagangan internasional bangsa Quraisy. Ilafihim ya, jadi kontrak perdagangan mereka rihlata sitai ya. Jadi pada musim dingin ya, perjalanan pada musim dingin dan perjalanan pada musim panas ya. Jadi ini perdagangan ke musim dingin dan musim panas. Di musim panas dan musim dingin. Nah, saya coba cari ada nggak keterangannya di sini. Rihlah yaitu perjalanan aktivitas dagang sepanjang tahun setelah mendapatkan akses atau kontrak dagang dengan mudah, aman, dan murah. Keturunan Abdul Manaf telah menjadikan Quraisy beserta seluruh suku Quraisy mendapat keuntungan yang sangat besar. Kebutuhan barang yang tidak ada di suatu wilayah sengaja dipasok dan dijual suku Quraisy di wilayah itu, sehingga meskipun tanah Mekah tergolong tandus, namun suku Quraisy menjadi amat kaya. Perdagangan lintas negara dioptimalkan oleh suku Quraisy dengan Ilaf tersebut ya. Hal itu dimungkinkan karena Quraisy punya jalur dagang yang luas. Dengan demikian nama Quraisy terkenal di seluruh penjuru wilayah peradaban yang ada di masa itu, bahkan menjadi ikon bangsa Arab.
Itu ya. Jadi kalau musim panas ke utara, ke Eropa. Kalau musim dingin ke selatan, ke India, ke Mesir. Itu jalur perdagangannya. Gitu. Nah, itulah yang menyebabkan suku Quraisy menjadi sangat kaya raya. Yang nanti sehingga dia seolah-olah kan lupa diri ya. Fal ya'budu rabb hadzal bait. Maka seharusnya mereka ya'budu rabb hadzal bait. Artinya hidup mengabdi dengan Tuhan hadzal bait, rumah ini, dengan Tuhan rumah ini, yaitu Allah maksudnya. Nah, ya. Jadi itu saja singkat tentang ilaf, dan sebagai contoh bagaimana kita menggunakan korpus Quran, kemudian kamus, ya, kita cari di kamus Munawir, kemudian sebagai pembanding kita cari di kamus lainnya yang bahasa Inggris, atau ini ada banyak kamus ya. Kalau kita masih kurang srek atau masih ragu, kita cari di kamus-kamus lain. Ternyata kita temukan di kamus lain juga bermakna adalah covenant for the purpose of trade, jadi perjanjian perdagangan, perjanjian untuk tujuan perdagangan. Nah, kita cek di literatur sejarah, itu kita temukan ternyata memang bangsa Quraisy adalah memiliki kontrak dagang dengan dua imperium besar di utara dan selatan, gitu. Nah, itu sebagai bentuk contoh penggunaan korpus, kamus, dan literatur sejarah untuk melihat dari sisi historisnya. Terima kasih, saya rasa cukup dulu ya sebagai bentuk contoh, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.